ini mayat banyak dosanya. Yuk wajib sedih Pak. Kalau orangnya mah apa iya? Mungkin benar berangkat. Jadi jamaah juga nggak tahu, yang sholatnya juga belum, ya namanya nggak tahu ilmu. Jangan sampai terjadi saudara. Di masjid kita yang mulia ini udah banyak jamaah. Ya kalau kita sholat maghrib sampai berdesak, ya. Ya anak kecil juga banyak sekali. Jangan sampai besok lusa diantaranya sampai umpamanya ada orang yang meninggal dunia, kemudian imamnya nggak ada, kita kunjungan. Bapak harus tampil. Salah satu jamaah masjid Bapak harus tampil melaksanakan sholat jenazah. Hanya ada perbedaan. Tolong diperhatikan. Orang sekian banyak ditanya, bagaimana kalau mayat ini laki-laki? Soalnya ada ajal mayit itu aja. Kalau bagaimana perempuan saya ajal mayit. Karena kalau anak kecil ada ajal mayit. Kalau anak laki-laki gede ajal mayit. Kalau perempuan orang ajal mayit. Ini mayit dulu, ya. Ini ada perbedaan harusnya. Tolong diperhatikan, ya. Ini tak kalah pentingnya ini ibadah kepada Allah, ya. Apabila seorang yang meninggal dunia jenazahnya mayit laki-laki sudah dewasa, usolli ala hadzal mayyiti arba'ah takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala. Tapi ini yang meninggalnya perempuan, berbeda. Tadi usolli ala hadzal mayyiti, sekarang usolli ala hadhil mayyitati, ya, arba'ah takbiratin fardhu kifayati makmuman lillahi ta'ala atau lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Kalau kebetulan yang meninggalnya ini anak sedang belum tua, muda lah ya. Usolli hadzal mayyit titikli arba'ah raka'atin takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala. Kalau perempuan ini kemudian anak daripada yang meninggalnya perempuan kecil, nah gadis, soalnya ala hadzal mayyit gadis yang kecil, ayah ditanya bagaimana niatnya, kalau sudah hadzal mayyit aja udah. Nah ini salah. Sudah kita mendapat bukan berbuat pahala, bahkan kita sholat mendapat daripada tidak ridho Allah, mendapat dosa. Ini jangan sampai terjadi. Ini akibat belajarnya tidak sungguh. Ini akibat tentang pelajaran fikihnya tidak tuntas dan belum dipelajari menganggap gampang dan mudah. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kalau mayat itu ada 3 sekaligus, ya? Bagaimana kalau mayat itu lebih daripada 3? Bagaimana kalau mayat itu gaib? Yang kelihatan ada gaib, yang tidak kelihatan itu sudah berbeda-beda. Ini malam ini saya akan bahas yang gampang saja dulu. Mayat laki-laki dewasa dan mayat perempuan. Mayat laki-laki yang tidak dewasa, mayat dan perempuan yang tidak dewasa, yaitu termasuk anak tabung atau anak gadis. Saya ulang. Bagaimana hukumnya kalau seandainya kata ya ada orang yang meninggal dunia, ya, lantas dari sholat itu sekampung ini dapat dosa Pak. Semua ini dosa kabeh, ya. Kemudian tidak disolatin. Ada pernah saya ada mayat mau disolatin tidak boleh. Saya bilang kalau tidak boleh kenapa dibawa masjid? Langsung saya tinggal. Beritahukan juga nggak boleh. Padahal saya mau datang kenal betul, sering bergaul, sering ngobrol, ya. Kok nggak disangka ini orang seperti mayatnya bukan orang Islam. Tidak boleh sholat, tidak boleh tahlil, tidak boleh baca doa. Saya bilang kenapa dibawa ke masjid, ya. Nah, seandainya kata umpama ada orang yang hidupnya tidak dibawa ke masjid, tidak menjadi masalah. Mau di rumah silakan, mau
indikator juga silakan, tapi harus yang benar. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita terjadi demikian. Ada di belakang masjid itu berarti mau disolatin, tapi ini ada orang mengatakan mau disolatin mau usah baca doa. Karena dilakukan. Sedangkan di mayit setahu saya muslim kelihatannya. Dan pengembaranya Allah alam kata. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandai kata umpama setelah melaksanakan sholat mayit, baik yang dewasa maupun anak kecil, maka kita sekarang diperhatikan. Dari kemarin saya mencontohkan masalah tayamum, mungkin masih ingat. Sebab saya ngaji bukan hanya saya ngomong, Bapak juga harus paham dan mengerti sampai tahu betul, ya, tahu betul caranya siapa negaranya. Jangan kan bapak-bapaknya suruh jadi imam, jangan mundur Pak, ya, jangan mundur. Nah kita tanya sebelum sholat jenazah, tanya dulu, Pak, ya, ini jenazahnya ini umur berapa? Oh, udah tua, umur 60 atau 70, ya. Kemudian jamaah, mari kita datang mayit. Sebelum bapak nyalatin berdiri menghadap ke arah daripada jamaah. Jadi sama-sama kita melakukan mayit ini dengan sebagai berikut. Sholli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayah ma'muman. Kemudian kalau ini hai saudara, ini mayatnya perempuan, ya, dan dirinya juga lain. Kalau laki-laki berdiri di atas kepalanya, kalau perempuan kita berdiri di tengah-tengah daripada badannya. Sholli ala hadhil mayyitati, ya, mayyiti laki-laki, mayyitati perempuan. Mayyititi usul ala hadal mayyititi daripada jenazah anak muda atau belum tua. Kemudian ada orang kecil meninggalnya, Allah usul ala hadhil mayyititi melatih itu saja. Itu sudah kita diapakan agar kita besok bisa di mana saja dan siapa saja. Kita menjadi sholat, jadi imam, silakan, ya. Jadi kita itu tidak berdosa karena ibadah harus tahu dengan ilmu. Kalau ibadah tanpa tahu dengan ilmunya, mardudatul laqbal, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah kita tahu takbir 1, takbir 2, takbir 3, takbir 4, nanti sudah hafal, baru kita apa yang dibaca. Kalau umpamanya mayit laki-laki setelah Allahu Akbar baca Fatihah sampai Allahu Akbar kemudian baca. Kalau laki-laki Allahu Akbar kayak begini, saya baca umpamanya, ya kata-kata orang Islam bisa, ya, sobi badu jawal akhir wa ambatan fil jasa. Itu namanya doa qalwiyah. Karena ini rame-rame wabatan fi jasadina wajidatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawatan qabla mautina wa maghfiratan ba'da mautina Allahumma khawwin alaina fi syakaratil mautina. Nah ini perbedaan antara satu dan orang banyak, ya. Kalau dia satu orang lain doakan kasihan, orang lain ikut amin, ya, ikut serta, dia juga banyak kayak kita. Kalimatnya bahwa dikit nama dengan ilmu syarah dan ilmu nahu berbeda. Oleh karena itu, mana kata jamaah, mana kata mu'annas, katanya dikatakan orang banyak, mana kata-kata laki-laki, mana kata-kata perempuan, ini harus beda. Sekali lagi, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong diingat, mayit laki-laki Allahumma sholli ala hadhil mayyiti. Kalau perempuan mayyitati, kalau laki-laki ya anak-anak mayit tifli. Kalau perempuan banyak kecil mayit tiflati, ya.
itu saja apakan dulu. Nanti kalau sudah itu apa, baik laki-laki, baik perempuan, anak kecil, nanti sekaligus nanti kita belajar sholat gaibnya. Kemudian belajar lagi sholat hadiah. Ini yang jarang dikerjakan, Pak. Selama saya di Jakarta sini belum ada orang, belum Pak, yang meninggal dunia. Tolong Pak, ini ibu atau bapak saya meninggalnya hari ini, saya minta dengan hormat diadakan sholat disebut sholat hadiah. Belum ada Pak, belum ada. Nah, bagaimana sholat hadiah dan bagaimana bacanya? Ini harus tahu. Yang kedua, apabila kita tawarkan umpama, baik laki-laki ya, tanya siapa keluarganya saya, oh saya tanya ya, barangkali selama hidup namanya manusia, mungkin bapak ini barangkali hari yang tertinggal puasanya. Kalau menurut saya udah pasti setiap manusia itu ya, biar kiainya bagaimana pasti ada tertinggal Pak. Ya. Oh mungkin dia benar, kita memang nggak tahu macam-macam anak. Nah, mari tampil dengan melaksanakan daripada fidyatut ta'amul miskin, namanya fidyah. Berapa ukuran fidyah? Tidak terukur, ya. 1 ton juga boleh, 2 ton juga boleh, sekarung juga boleh, 10 liter juga boleh, 5 liter juga boleh, ya. Untuk apa? Sekedar membayar daripada puasa yang tertinggal, ya. Sebab hutang sama Allah wajib dibayar sebelum mayat masuk ke rumah. Kata Nabi, ini mayat jangan dikubur dulu sebelum hutangnya beres 2 perkara. Hutang sama Allah termasuk itu puasa, dan hutang terhadap manusia tolong ditanyakan di warung-warung. Barangkali dia punya teman-teman ya, punya hutang 1.000 banyak kata kalau dia mengatakan dia punya hutang tapi sudah saya bebaskan, alhamdulillah ya, tetap harus bayar dulu baru mayat dikubur. Sebab bergantungan tentang masalah hutang Pak, di hari kiamat akan dibayar dari hutang-hutang tersebut. Dari apa? Nah, di hari kiamat mana cari duit, kita udah gak ada waktunya ya. Nanti pada hari kiamat membayar hutang-hutang kita dengan apa? Terpaksa dibayar dengan sholat, zakat, haji, puasa, sedekah kita ya. Kalau punya, kalau nggak punya ya saudara, maka disilah hutang tersebut wajib dibayar dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Ya insyaallah taala bagaimana selanjutnya tentang masalah sholat hadiah dan apa yang dibaca itu saja nanti kita akan datang. Bila perlu nanti saya akan tulis, akan dibagikan daripada rakaat ke-1, takbir yang ke-1, kedua, ketiga, keempat sampai kepada sholat-sholat yang biasa. Mungkin Bapak belum tahu, sebab di mana-mana sekarang sudah banyak Pak, ya, yang tukang kitab yang jalan-jalan itu banyak, kunci ibadah juga asal mau baca, ya, insya Allah sama. Dan apabila ada Bapak beli kitab atau buku-buku orang yang gendongan di jalanan belum mengerti, bawa ke rumah saya atau bawa ke masjid kalau belum tahu ini apa, bagaimana caranya, bagaimana kiai. Nah ini nanti saya akan terangkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang paling terpenting sekali, jarang terjadi melaksanakan sholat hadiah. Tidak saya terangkan. Bagi orang yang mengerjakan sholat hadiah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sejumlah yang kena senter matahari. Ada kitabnya, nanti saya akan bawa. Itu hanya artinya saya baca. Yang kena senter matahari seorang punya segitu pahalanya. Jamaah yang dirahmati Allah, bagi orang yang sholat hadiah siang meninggal dunia, maghrib dikerjakan belum ada. Ya.
belum ada, belum terjadi. Ya, oleh karena itu, kalau bapak, saudara sekalian akan merasakan nanti kita laksanakan bagi orang yang betul-betul minta pertolongan. Kalau minta tolong, mungkin dia nggak tahu, ya, mungkin nggak tahu. Kalau bapak, ibu, saudara, ada orang yang meninggal dunia, ya saudara kita, adik kita, bapak kita, tolong nanti pada maghrib minta karena Allah tolong disolatkan sholat hadiah buat si mayit. Ya. Ini jarang terjadi saudara. Kalau besok ada orang minta tolong laksanakan, tidak susah. Caranya nanti yang akan datang saya akan terangkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT masih banyak cara sholat. Ada sholat gerhana matahari, ada sholat gerhana bulan, ada sholat tamatnya, hajat, istihara, tahajud, segala macam permasalahan sholat tidak apa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT yang kedua, mari sama-sama setelah saya terangkan tentang sedikit tentang masalah sholat mayit, tadi kalau diingat, usul ala hadal mayiti bagi laki-laki dewasa, usul ala hadil mayitati daripada perempuan dewasa. Kalau usul ala hadil mayiti termasuk laki-laki yang tangguh. Kemudian usul ala hadil mayiti pelatih bagi perempuan ya, perempuan kecil ya, termasuk anak gadis, termasuk yang bawah daripada itu, pokoknya kecil. Nah itu semuanya berbeda satu sama lain. Ya insyaallah taala bila sudah paham dan mengerti tinggal melaksanakan saja, dan kalau lupa tolong diingatkan kepada saya dan ditanya, saya ulang. Mayiti laki-laki, mayitati perempuan dewasa, mayiti tifli yaitu anak laki-laki yang tangguh, mayiti tiflati itu namanya mayit perempuan kecil. Ini segitu diapalin. Insyaallah yang akan datang kita akan teruskan daripada masalah yang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus yang keduanya kita buka kaji kita, membuka kitab Sulamut Tauhid tentang masalah mengenai hukum yaitu murtad. Islam terbagi beberapa golongan. Kalau kafir, munafik, fasik itu lain lagi. Bagaimana kalau munafik percaya dengan jahil? Bagaimana kalau kafir yang nggak percaya dengan jahil? Bagaimana kalau murtad separuh percaya separuh nggak asa-asa? Ini harus kita yakin percaya cara perbedaan tersebut. Pada malam ini orang jadi murtad ada 3 golongan yang pernah saya terangkan. Tahan ini saya perlahan-lahan bacanya. Mata yang dioperasi sebentar lagi sembuh betul. Ini masih belum jelas karena belum sampai sebulan ya. Masih agak bukan begitu jelas, tidak begitu jelas karena masih ada terhalang karena sedang diperbaiki dan termasuk besok akan kembali. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi salah satu aksamin daripada orang murtad termasuk ada 3. Dengarkan. 1 i'tiqad, kedua amal, kedua akwal. Ya. Saya ulang, 1 i'tiqad, kedua amal, ketiga akwal. Apa arti i'tiqad? Orang murtad kena i'tiqad. Contoh begini, i'tiqad nih, tolong ya, ngomong ya sembarangan ya, dan kita harus dipelihara, dipikir-pikir dulu ya, yaitu murtad bagi 3, i'tiqad termasuk amal dan termasuk akwal.
I'tiqad itu termasuk orang yang melaksanakan daripada ucapan tersebut, dia itu tidak yakin. Ya, keyakinannya adalah seperti ragu akan wujudnya Allah. Takut itu. Jadi ini i'tiqad. Ya begini. Bagaimana i'tiqad ragu adanya wujudnya Allah? Iya gitu. Iya ya Allah ya. Apa iya dia begini? Apa iya dia begini? Apa iya begini? Bertanya-tanya tentang kebesaran Allah, ya, dia kurang yakin hatinya, asa-asa, hati-hati. Kedua, i'tiqad karena Al-Quran, ya, banyak Quran itu, bahaya tuh Quran sebagai apa sih Quran apa? Quran apaan sih Quran? Ya. Sampai dia seolah-olah menghina kepada Quran, ya, jangan baca Quran lah. Kayak baca juga ada artinya. Apalagi sampai ngomong begitu, la haula, itu sudah murtad seketika. Atau di dalam Al-Quranul Karim yang 6.666 ayat, hurufnya cuma 30. Dari alif sampai hamzah iya. Dikurang 2 huruf, hamzah sama lam alif sama hamzah. Orang dulu mengatakan, ya Bapak ngaji gak tahu alif bengkok aja. Benar Pak, alif bengkok itu benar. Alif bengkok itu hamzah. Hamzah sama dengan alif, alif sama dengan hamzah. Maka itu kurang 1 saja. Dikurangnya tidak mempercaya kita. Hati-hati. Ya, ada itu. Masa gitu aja. 30 kurang 30 enggak segitu. Itu paling 28. Berarti kurang 2 huruf. Sejumlahnya harus ada 30 huruf kurang 2. Yang 2 apa? Lam alif. Lam alifnya sudah ada. Ya. Alifnya sama dengan hamzah, hamzah sama dengan alif. Derajatnya dia mengulangi tentang huruf hijaiyah, baik huruf hijaiyah yang 6, huruf ikhfa yang 15. Dia katakan tidak hanya 5. Hati-hati. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang masalah huruf hamzah, ya. Hamzah, ainah, gitu. Jadi hak termasuk hak besar dan hak kecil itu hukumnya 2. Seperti minta dihal, tiada minta dihal, enggak begitu. Minta dihal. Kalau hak besar berarti salah. Tahdihal ada huruf kecil, ada huruf besar. Jangan dikurangkan, tetap 2. Kalau dia mengatakan 1, hati-hati di hadapan Allah, ya. 1 huruf. Yang kedua, tentang yaitu tentang masalah surga dan tentang masalah siksa neraka. Kita kurang yakin. Kalau ada yang terangkan tentang masalah surga, diterangkan masalah neraka, bagaimana akhir matinya, ya. Nanti kapan-kapan insya Allah saya akan menjelaskan bagaimana Allah waktu menciptakan neraka jahanam. Dan bagaimana Allah tetap menentukan surga, itu hanya dari kuliah subuh, ya, supaya kita itu waspada, takut tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan benci neraka. Mati saja Pak, mati. Kematian bisa andai kata. Allah tahu kematian. 1 saja ya. Ini semuanya binasa. Saking hebatnya, sakitnya mati. Makanya Nabi bisa berkata, orang yang baik itu dicabut nyawanya kayak mencabut 1 lembar rambut ibarat tepung yang encer. Namanya kasa'rin minal kamikit. Orang yang baik, orang yang taat, dicabut nyawanya itu kayak selembar rambut jatuh di mana tepung encer. Gampang banget. Dijadikan saya itu mantul itu, nah begitu.
itu orang yang baik, orang yang taat kepada Allah. Ya. Seluruh yang ada bacaan sholat, insya Allah nanti saya akan bahas dari takbir sampai salam merupakan salah satu hukum daripada sholat. Itu ada wujudnya di mana nanti sudah mati. Bagaimana mati itu masalah siksa? Ada orang mengatakan siksa itu nanti kalau sudah mati hanya rohnya saja. Kata mengatakan tidak bisa, roh sama jasadnya sama, ya, merasakan. Kemudian waktu dia mati, rohnya yang mati apa? Jasadnya, rohnya hidup, ya. Di mana ditaruh? Diselip di mana jasadnya itu. Kemudian waktu meninggal dunia 1 bulan masih di rumah. Apabila sudah setahun tidak berubah sampai hari kiamat, baru nanti bangkit di padang mahsyar, akan bangkit di mana kubur setelah setahun dari sekarang meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia itu belum setahun, masih ada sebulan rumah kubur, ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana ayat waktu dibungkus ada umumnya, Pak. Bagaimana mayat waktu umpamanya dipandiin ada ngomongnya berkah Rasulullah. Bagaimana mayat waktunya itu mereka itu disolatin, dia ngomong. Dia bagaimana mayat waktunya digotong, dia ngomong. Saudara, seluruh ada dalam kitab ini, ya. Cuma kita kagak dengar, Pak. Gak dengar karena itu gaib. Karena Al-Quran gaib. Sebelum dia itu menerangkan yang lain tentang tanda beriman 6. Kalau diperhatikan, 1 bil ghaibi, kedua ghaibi minas shalah, ketiga wa bima rajal yutibun, keempat yang jilai-ilai, kelima wa bil qabri, keenam wa bil akhirati yuqinun. Tidak segitu, Pak. Itu Quran. Sebelum membahas ekonomi, masalah perdagangan, masalah peperangan, masalah seluruh yang ada di dalam dunia yang baru ini, maka diawali bil ghaib. Sering kita baca itu. Selamatan dibaca, ya, tahlilan dibaca, Tahlil dibaca, lembamin, ya, tinggal kita tarik berpikir dan mentafid. Jadi itu dibaca, mengingatkan kita. Mana yang alam? Saya akan perhatikan, Bapak diingatkan. Nanti akan disampaikan kelanjutannya mungkin disampaikan di waktu Jumat supaya pagi saya sambung. Bila gaib, baik dengan salah. Mereka terfigur sama kaki, menjila ilaih pada Al-Quran, menjila mingkobri kudung Al-Quran. Lalu itu mungkinun tentang adanya hari kiamat nanti dibahas. Yang anak dibahas, kalau sekarang dibahas waktunya tidak ada. Insya Allah kalau tidak ada waktu, saya bulan depan dengan saya akan bahas tentang masalah mengenai yang 6, tanda orang munafik, tanda orang yang fasik, tanda orang murtad, tanda orang yang meninggalkan segala sesuatu perintah Allah. Nanti di situ bukan kata saya hanya menyampaikan doa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Murtad tadi, ya, termasuk orang dalam Al-Quran, termasuk tentang tidak yakin tentang masalah surga, tidak yakin tentang masalah neraka, termasuk daripada ialah menghalalkan perkara yang sudah dihalalkan, seperti orang malah halalkan daripada perbuatan zina, perbuatan alkohol, perbuatan yang mabok dan sebagainya. Dia menghalalkan, kemudian dari ucapan itu yang berucap baru nuangin saja araknya atau alkoholnya, nuang kita dosanya sama.
apakah yang memberikan sama dosanya, ya, yang memakan sama, yang pegang botol juga sama, yang ngasih juga sama dengan mengerjakan. Itu yang paling berat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian liwat, apa liwat itu? Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, ya, itu namanya liwat. Kemudian homoseks namanya. Kemudian membunuh tanpa hak, ya, orang tanpa hak. Kemudian juga main bunuh saja, maka itu tidak boleh. Dan mengambil halal milik orang lain, kemudian namanya disebut nyolong atau maling, itu nggak boleh. Jamaah yang dirahmati Allah, yang semua yang dihalalkan, ini termasuk hukumnya kita menjadi murtad. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang keduanya? Di dalam hadis jadul buah ahadin ba'da nabiyyan sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Kemudian bagian yang kedua yaitu untuk perbuatan seperti sujud kepada pohon dan sujud kepada manusia. Makanya nih, kita sujud ya kepada pohon, kepada batu, itu udah murtad. Sujud pada pohon, kepada batu, kepada makhluk, kepada apapun yang ada dalam dunia yang pada ini sudah tergolong murtad. Bagaimana kalau sudah semacam tadi? Cara tobatnya insya Allah nanti saya akan sampaikan. Di dalam satu hadis yang disampaikan, berarti semua as-salis wahia kasiratun, dan banyak yang tidak perkara itu daripada cabang-cabangnya yang bakal dijelaskan. Dan hurufnya kecil sekali, tidak terbaca dengan kepala kiri. Nanti Allah yang akan datang bisa dibaca dengan keterangannya. Ini saya terangkan artinya saja, ya. Kemudian hadis-hadisnya nanti kita baca yang akan datang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menghalalkan pernikahan atau mengharamkan pernikahan. Sudah dihalalkan itu nggak nikah juga nggak apa-apa, dah. Yang begitu. Udah karena nikah nomor 2. Dia menghalalkan acara tersebut, aturan nikah, dikatakan dia itu nikah juga nggak apa-apa. Kemudian dihalalkan hal itu sampai perbuatan zina, maka dia itu termasuk golongan yang sudah murtad. Yang begitu banyak pekerjaan-pekerjaan murtad tadi, bagaimana caranya melaksanakan tobat kepada Allah? Kalau selama dia murtad, ya, ada orang sholat juga nggak ahli sholat, yang sholat juga agak yang kaya, dengan gua nggak sholat juga, kok punya ini punya itu, yang sholat agak apa, itu ngomong begitu hati-hati, ya. Sholat juga buat kekayaan cinta Allah, ya. Oleh karena itu jangan kita ngomong sembarangan. Dia mengatakan, ya orang yang sholat juga, yang nggak punya apa-apa, dengan gua nggak sholat, itu ngomong begitu Pak. Selama murtad, cuman dia kemurtadan itu, kalau itu nggak batal wudunya, enggak, ya. Harus kita berbuat sesuatu dengan daripada tobat kepada Allah dengan 3 perkara. Mana 3 perkara? Kalau sudah murtad, kayak tadi saya terangkan, melanggar aturan-aturan, ya, maka harus segera bertobat kepada Allah. Ayat dama ala fi'liha. 1, tidak mau mengerjakan pekerjaan yang sudah dikerjakan. Ayat muda ilaiha abada, dan tidak merencanakan lagi. Yang dulu saya berbuat demikian, tidak mau saya kerjakan lagi, dan tidak mau saya bekerja lagi, dan tidak saya rencanakan. Itu tobat syarat ketiga, istighfar, mengampun kepada Allah, baru diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak begitu, hukum untuk tidak bertobat, dia meninggal dunia, maaf, maka hukumnya mengatakan
itu harus dimatiin tuh orang ya. Habis dia udah begitu nggak percaya, itu nggak percaya ya. Masih mendingan doanya kita pasien, mengaku masih penting ya. Ini murtad lebih untuk mendekati kepada kekafiran, cuma untuk kafir benar Pak ya. Segala sesuatu bagi dia itu belum yakin. Bagi orang yang sholat, yang jaga, yang puasa, yang melaksanakan perintah Allah SWT, seluruh tentang termasuk daripada ciptaan Allah tentang surga dan neraka. Dia kurang yakin hatinya. Nanti kapan-kapan saya terangkan bagaimana Allah menciptakan surga, bagaimana Allah menciptakan neraka jahanam. Itu seluruh ada di dalam hadis yang disampaikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan semacam itu kita jauhkan sejauh-jauhnya, yakinkan. Kalau sudah murtad kembali saja buru-buru. Cara kembalinya mohon ampun dan bertobat. Bila perlu, bukan bila perlu, memang harus. Yang paling mahal apa? Dari ibadah kepada Allah. Yang paling mahal yaitu menangis ya. Yang paling mahal ibadah kepada Allah, kata Nabi dalam hadis, siapa orang menyesal perbuatannya kemudian menangis tidak mau mengajarkan perbuatan itu, maka di hari kiamat diharamkan jasadnya dijilat api neraka jahanam. Itu ada hadisnya. Cuma susah ya. Nangis sengaja kita minta tobat ampun kepada Allah susah ya, kecuali kita nangis dapat sesuatu kesulitan ya, tapi nangis ingat dosa itu susah ya. Contohnya siapa yang nangis macam itu? Nabi Allah Adam alaihi salam. Siapa lagi? Banyak yang diterangkan tentang tangisan-tangisan. Jadi di dalam satu hadis mengatakan, kalau di bawah kitabnya di bawah saya bacakan, di antaranya yang nangis sampai 300 tahun kakek kita Nabi Adam alaihissalam gara-gara dia makan buah di surga, sampai itu surga dipindah ke bumi yang mulia ini ya. Nah itu sudah sekalian saya jelaskan tentang masalah murtad. Insyaallah taala yang akan datang akan diterangkan tentang masalah-masalah peribadatan yang akan disampaikan di waktu yang akan datang. Dan tolong diingat pelajaran tadi ya mengenai nyalakan mayat laki-laki, perempuan, tua, muda, bisa kecil, berbeda kalimatnya, jangan disamakan. Kita sholat harus tahu ilmunya. Biar-biar di masjid ini sudah terpadam dari mana-mana ya. Salah satu sekarang pun ada keinginan Ustaznya, kebetulan Bapak yang mengerjakan, insya Allah ta'ala. Mari kita berdoa. Di sini pengajian kita, semoga ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah SWT. Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik bini amahu wa yuqabbal lillahi rabbil alamin wa rasulullah وجهك الكريمات والسلطان اللهم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقران اماما وبالكعبه قبلة وبالمؤمنين اخوانا وتبرأت وخلق من الاسلام اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا كرمنا وشرنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.